leher, tangan, pipi, muka, dagu. Yang paling penting tangannya banyak banget susuknya berupa besi-besi seperti itu. Betul kan? Betul. Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Jelly Jello. Selamat malam, Jelly. Malam, Bayu. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak? Pernah Mas, waktu aku lagi hamil, seperti diikutin sama apa? kuntilanak. Ini beneran? Beneran. Karena selama ini emang mitosnya kan seperti itu. Kalau Iya. yang hamil, biasanya suka mengundang kuntilanak atau Katanya makhluk-makhluk anyir, astral. katanya anyir. Itu bener kejadian? Bener. Gimana ceritanya? Jadi aku di kosan suka lihat kelebatan orang lagi berdiri, terus kalau nggak lagi duduk di atas lemari. Bentuknya seperti apa? Putih, baju putih panjang, itu rambutnya panjang, hitam, begitulah. Tapi cuman Cuma ngeliatin aja. ngeliatin Kan aja. aku nggak? pakai peniti kan, bawa peniti, bawa putih sama bangle kemana-mana kan. Iya, Jadi katanya cuma dari kalau jauh hamil harus gitu. bawa itu ya. Tapi nggak ada yang ganggu, maksudnya sampai megang atau Nggak. ngomong. Nggak Dan ada. hilang begitu aja? Bilang gitu aja. Dan aku emang waktu lagi hamil tuh seneng nonton begini, nonton ini. Pas lagi nonton ini, ada suara anak kecil main bola juga di depan kamar kosan jam 3 subuh, jam 2, jam 3 subuh. Mungkin ada yang main kali. Tiap malam masa anak kecil. Nggak ada ya? Nggak ada, udah aku lihat nggak ada siapa-siapa. Aduh, mudah-mudahan sih nggak ada yang ngikutin kamu ya malam hari ini. Iya, tapi jangan sekarang dong. udah proses melahirkan, udah sehat semua kan ya. Sehat, ya. Baik, Jelly, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku nyawanya dijadikan tumbal setelah mempelajari ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Chris. Silakan. Selamat malam, Chris. Malam Mas Bayu. Apa yang mau Anda ceritakan? Jadi saya dulu pernah datang ke orang pinter. Boleh lebih keras ya, Mas ya? Saya dulu pernah datang ke orang pinter, Untuk apa? isi badan untuk kebal. Kenapa mau punya ilmu kebal? Karena terancam kah? Karena sering istilahnya saya di luar, ketemu sama teman. Jadi kan teman-teman saya itu pada rese Mas. Maksudnya? Jadi suka istilahnya kalau misalkan ada orang baru gitu kan, suka iseng. Oh, dijailin gitu ya? Kayak misalkan mobil dikempesin gitu. Jadi Oke. iseng orangnya pada istilahnya nggak suka ada orang baru gitu Mas. Boleh saya tahu nggak? Mohon maaf ya, pekerjaan Anda sebelumnya apa ya? Saya usaha Mas. Usaha sendiri. Seperti istilahnya ritual kayak mandi gitu, mandi air kembang. Diisi badan minum kayak bentuk apa ya, butir kayak peluru gitu Mas. Pelor. Pelor Bulat dan Bulat. makan. diminum. Oh, diminum. Oke, ada lagi? Terus saya pasang susuk juga Mas. Untuk tujuan yang sama? Untuk terutama cewek sih Mas. Oh, mau mikat gitu ya? Iya. Ada efeknya nggak, Su? Itu ilmu kebalnya dan juga pemikatnya? Banyak sekali Mas. Seperti apa tuh? Kayak misalkan apa yang istilahnya cewek yang saya mau pasti kena sama saya gitu. Oke. Kalau ilmu kebalnya? Sampai sekarang masih alhamdulillah masih ada. Jadi masih ada ilmu kebalnya? Masih. Oke, tujuan Anda datang ke sini untuk apa? Ingin berbagi aja Mas. Ingin cerita aja ke kita Iya. gitu? Oke. Tentang Tapi ada hal-hal yang bisa membuktikan cerita Mas Chris? Ada. Oke. Baik.
Nanti Mas Kris bisa langsung cerita juga kepada sahabat kami. Kita akan dengerin apa pendapatnya mengenai hal ini ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Chris, dengan tanggal lahir 21 November 1992 dan nomor rumah 7. Sosok yang memiliki karakter keras, emosi, dan penuh amarah. Saya melihat ada sebuah kekuatan yang begitu besar di dalam tubuhnya. Saya merasakan kalau ia suka sekali mencari ilmu yang tidak biasa untuk memperkuat dirinya. Akan tetapi dari kekuatannya, banyak korban yang menjadi depresi karena kekuatannya. Selain itu, ia juga dikelilingi oleh kuntilanak yang selalu mengikutinya, menyeramkan horor dan teror. Saya melihat sosok kuntilanak dan cowok berbadan besar penuh darah di mana-mana. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Bayu, Yes. kau bacain di depan muka dia, Bay. Oh. Berjarak segini. Hah? Tolong ya. Saya ingin memancing. Ada apa sebenarnya? Chris, lahir tanggal 21 bulan 11 tahun 1992 dengan nomor rumah 7. Betul. Oke. Siap. Ini kenapa kamu minta saya untuk bacain? Saya memancing. Apakah memang ini real? Apakah ini fake? Dia bilang soalnya punya ilmu kebal dan juga ilmu pemikat. Iya. Dan satu lagi yang saya koreksi di sini ya, dalam mata batin saya, dia tidak ingin dilepas, tapi ini ingin berbagi. Betul kan? Betul. Namun apabila ada ritual-ritual khusus dan apapun itu, boleh untuk diperagakan. Ya, Iya. cukup jelas, Chris? Cukup betul. Ya, tapi ini sebelumnya kita kasih informasi juga buat pemirsa bahwa apapun yang ditunjukkan oleh Chris malam hari ini bukan sesuatu yang patut ditiru ya. Tidak boleh. Pemirsa di rumah harus pinter-pinter pasang filter sebelum mencerna informasi yang ditayangkan di sini. Iya. Ya, Jelly kalau mau nanya nanti silahkan ya. Jelly. Ya, saya mau tanya, kalau misalkan orang yang punya ilmu kebal itu biasanya kan gampang tersinggung ya? Iya, sebenarnya gampang tersinggung, Iya. gampang marah. Iya. Tergantung sih sebenarnya macam-macam karakternya. Apalagi kalau udah karakternya keras, punya ilmu kebal. Habis deh tuh kalau misalnya punya bini dipukulin. Oh gitu, serem banget ya. Iya. Tapi waktu saya baca itu tadi deket dia memang hawanya panas sih. Oh gitu. Di deket dia, saya nggak tahu Jadi ngaruh apa. masnya maaf ya, udah ngeliat-liat Mas Boy gitu, udah ngapain ya gitu. Oh ya, Iya, tuh ngeliat gitu. oke. Mas Mas Chris, Chris. ya. Jadi intinya adalah ingin berbagi. Tapi kalau ini ya, mohon maaf ya, saya orangnya to the point ya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang harus disita atau dibakar, akan saya lakukan. Setuju tidak? Boleh. Setuju. Baik. Saya melihat dari Mas Chris dari mata batin saya sebentar. Agak diredupin dong. Jawab jujur, iya, enggak. Saya melihat di dalam tubuh Mas Chris,
terdapat susuk berjumlah 20 biji dipasang di badannya, termasuk di leher, tangan, pipi, muka, dagu. Yang paling penting tangannya banyak banget susuknya berupa besi-besi seperti itu. Betul kan? Betul.